Harga bahan pokok alami kenaikan jelang Ramadan. BNN musnahkan barang bukti narkotika. Tradisi memasak kayu bakar. Halo, selamat malam pemirsa setiap Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya Restu Landari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Ya, pemirsa, memasuki bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok dan pangan di pasar tradisional Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kenaikan. Sejumlah komoditas seperti ayam potong, daging sapi, telur hingga sayur mayur naik signifikan. Kenaikan ini dikeluhkan warga karena berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Setelah pemerintah menetapkan 1 Ramadan, masyarakat khususnya kaum ibu memadati pasar untuk membeli kebutuhan awal Ramadan. Di Pasar Keranji, Kota Bekasi, harga bahan pokok mengalami kenaikan sejak beberapa hari terakhir. Harga ayam potong per ekor naik Rp5.000 menjadi sekitar Rp43.000. Sementara daging sapi naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Telur ayam kini tembus Rp32.000 per kilogram, sementara itu minyak kita di pasaran dilaporkan langka. Dampak cuaca turut mempengaruhi harga sayur mayur. Tomat yang sebelumnya Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp15.000. Cabai rawit merah bahkan mencapai Rp110.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dirasa berat oleh pedagang maupun pembeli. Omzet pedagang menurun karena daya beli warga melemah. Sementara pembeli mengaku kenaikan tahun ini lebih tinggi dibandingkan Ramadan tahun lalu. Perlu sih dari seminggu mau puasa itu udah mulai ada kenaikan. Nah, kenaikan itu ya tiap hari itu naik tuh. Tiap belanja barang naik lagi. Biasanya sekilo itu 2.000, 1.000 naik terus. Nah, ini terakhir itu udah nembus ya hampir 30.000. Cabai rawit merah. Ini Pak, harganya sekarang 110. Tadinya Pak? Tadinya ini cuma 80 paling mahal, sekarang 110. Udah berapa lama Pak? Ini udah mencapai hampir 1 minggu. Cabai keriting ini merah 60.000. Tadinya? Tadinya ini cuma 50.000 sampai 40.000. Pasar harga Bu? Semua barang naik, daging naik, ayam naik Bang. Gimana Bu? Antisipasinya gimana Bu? Ini kan harga naik nih. Siasatnya rawit merah 100.000 sekilo. Siasatnya gimana Bu? Dikurangin pembeliannya atau tetap masih beli dengan harga yang... Kurangin lah Bang, biar duitnya cukup. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang saat ini menghadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Puan Maharani menilai kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam KTT internasional di Amerika Serikat menjadi momentum untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Puan menekankan bahwa Indonesia dalam posisi bebas aktif, meski dalam forum internasional terdapat negara-negara sekutu Amerika Serikat termasuk Israel yang hingga kini masih melakukan serangan ke Gaza. Puan menyebut kehadiran Presiden RI dalam KTT tersebut justru menjadi momentum untuk terus menyuarakan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, sekaligus memperjuangkan hak Palestina di forum internasional. Ya, yang pertama bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden di situ untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi untuk bisa mendukung dan
menjalankan politik bebas aktif tersebut dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani juga merespon kembalinya Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Puan menyatakan penetapan Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI telah sesuai dengan mekanisme pergantian antar waktu atau PAW, serta aturan yang berlaku di internal DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penetapan Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI telah sesuai dengan mekanisme pergantian antar waktu atau PAW, serta aturan yang berlaku di internal DPR RI. Menurut Puan, proses PAW dilakukan setelah Rusdi Masema Pases mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, Puan juga menegaskan bahwa Ahmad Sahroni telah menjalani proses etik di Mahkamah Kehormatan Dewan, sehingga tidak ada persoalan dalam penetapan yang bersangkutan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. AKD, di sini mekanismenya kan fraksi yang mengirim kepada kita semua. Jadi pimpinan menetapkan itu sesuai dengan, karena itu semua ada di fraksi untuk usulan menunjuk siapapun, gitu ya. Berarti alasannya memang sudah disetujui seluruh fraksi dan sudah 6 bulan berarti ya? Ya, putusannya kan sudah ada di yang putusan pertama. Kemudian fraksi mengirim nama untuk siapa yang menduduki MKD itu, kita pimpinan berdasarkan usulan dari fraksi semua. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 35 kepala keluarga terdampak pergerakan tanah di Malausma, Kabupaten Majalengka mulai bisa bernafas lega. Pemprov Jawa Barat akan menggelontorkan anggaran untuk perbaikan rumah dan dijadikan kampung wisata. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi pergerakan tanah di Blok Godabaya, Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Kamis 19 Februari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur yang akrab disapa KDM didampingi Bupati Majalengka dan rombongan menemui warga terdampak yang saat ini mengungsi di Balai Desa Sukadana. Di hadapan ratusan warga, Deddy Mulyadi menyampaikan komitmennya memberikan bantuan bagi korban pergerakan tanah. Setiap kepala keluarga akan menerima bantuan tunai sebesar 10 juta rupiah. Selain bantuan langsung, KDM juga menginisiasi penataan kawasan permukiman dengan konsep kampung wisata, seperti yang pernah diterapkan di wilayah Sukabumi. Ia merencanakan pembangunan rumah panggung bagi warga terdampak dengan anggaran 40 juta per unit. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan mengalokasikan dana 1 miliar untuk pembangunan rumah berbahan kayu yang dinilai lebih ringan, fleksibel, dan tahan terhadap guncangan gempa. Untuk mempercepat pembangunan, KDM akan menggandeng Kodim Majalengka melalui program Karya Bakti TNI. Dari dana 1 miliar juga disiapkan untuk perbaikan infrastruktur, termasuk jalan lingkungan dan penataan kawasan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berharap, dengan bantuan ini, dari mulai paving block-nya berwarna sehingga bisa menjadi kampung wisata. Karena nanti kampung itu akan berubah menjadi kampung wisata. Gitu ya. Nah, ini bagian janda tua, bagian bupati. Dari Majalengka, Jawa Barat, Berita Nasional TV. BNN musnahkan barang bukti narkotika. Informasi selengkapnya usai jeda Berita Nasional Malam. Segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 5 kasus peredaran narkoba jaringan internasional di lapangan BNN Cawang, Jakarta Timur. Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti BNN Republik Indonesia. Kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika digelar di lapangan kantor pusat BNN Cawang, Jakarta Timur.
Kegiatan ini disaksikan oleh jajaran penjabat BNN, aparat penegak hukum, perwakilan kementerian, dan lembaga terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penegak hukum. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri lebih dari 103 gram sabu, 15 gram ganja, dan cairan narkotika sintesis sebanyak 990 ml. Sebagian kecil barang bukti disisihkan untuk keperluan uji laboratorium dan pembuktian di persidangan. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 5 kasus tindak pidana narkotika dengan total 10 orang tersangka. Keseluruhan barang bukti itu sabu 99.648,63 gram. Kemudian atau sekitar 99,6 kg. Kemudian disisihkan pemeriksaan lab sebesar 113,14 gram dan sisanya seberat 99.535,49 gram. Ya, kemudian narkotika jenis ganja sintetis atau MDMB 4EN Pinaka dalam bentuk padat sebanyak 949,2 gram, dimusnahkan dalam bentuk cair sebanyak 990 ml dimusnahkan. Ya. BNN menegaskan bahwa pemusnahan ini bukan sekedar simbol, melainkan bagian dari strategi nasional dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI juga menyatakan rokok elektrik atau vape menjadi pintu masuk narkoba sebagai fakta yang tidak terbantahkan. BNN menemukan fakta tak terbantahkan bahwa vape telah menjadi sarana efektif atau media baru untuk mengkonsumsi narkoba dan zat psikoaktif baru atau NPS. Dari temuan BNN bahwa vape sebagai alat berhenti merokok merupakan ilusi yang tidak teruji secara ilmiah. Dalam peredarannya, vape malah menjadi pintu masuk baru. Vape tidak dapat langsung diketahui isi kandungannya saat digunakan, termasuk harum asap yang dikeluarkan alat tersebut. Menurut Kepala Lab Badan Narkotika Nasional RI, menemukan ratusan liquid vape atau cairan untuk rokok elektrik yang beredar di pasaran mengandung narkotika. Temuan tersebut berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan terhadap 438 sampel liquid beredar di pasaran. Hasil penelitian yang kami lakukan dari 438 sampel itu, ada 105 atau 23,97% mengandung narkotika. Uji laboratorium itu dilakukan BNN RI. Menggunakan sampel liquid dari cartridge atau wadah tempat liquid, maupun liquid yang dijual dalam wadah kemasan di pasaran secara bebas. Berdasarkan hasil uji laboratorium BNN RI, kandungan narkotika yang ada dalam liquid rokok elektrik itu tergolong narkotika golongan 1 dan golongan 2 sebagaimana UU nomor 35 tahun 2009. Sampel liquid yang dilakukan uji laboratorium BNN RI berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, hingga Maluku Utara. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terdapat liquid yang sejak awal memang dikemas atau pabrikan yang memang memiliki kandungan narkotika jenis etomidate atau MDMA dan koka. Rekan-rekan media mungkin sudah juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh para narasumber. Ada beberapa narasumber menyampaikan bahwa vape tidak lebih baik daripada rokok konvensional, tapi ada juga narasumber yang menyatakan bahwa vape lebih baik. Namun demikian, kami dari BNN lebih menyoroti kepada penyalahgunaan vape ini sebagai media penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, atas hal tersebut BNN RI menyebut rokok elektronik khususnya yang jenis vape rentan digunakan sebagai media penyalahgunaan narkotika. Yang paling banyak adalah etomidate. Kenapa ini paling banyak? Karena paling mudah untuk dimasukkan dalam cartridge maupun disamarkan di dalam botol-botol refill. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Desa Ranupani di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, kini menjadi salah satu destinasi wisata tertinggi di Jawa Timur yang berada pada ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut.
Sebagai gerbang terakhir pendakian Gunung Semeru, desa ini tidak hanya menyuguhkan keindahan danau vulkanik dan alam yang sejuk, namun juga menjaga kentalnya adat istiadat suku Tengger yang merupakan keturunan asli masyarakat era Majapahit. Menjadi titik awal pendakian menuju puncak Mahameru, Desa Ranupani memiliki peran penting bagi para pendaki, di mana banyak warganya berprofesi sebagai pemandu maupun porter. Profesi ini seringkali dijalani secara turun-temurun, di mana para porter tergabung dalam paguyuban untuk membantu membawa barang logistik hingga mengantar wisatawan menuju puncak tertinggi di Pulau Jawa. Selain pesona alamnya, kekuatan budaya menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung yang datang. Warga mayoritas suku Tengger di desa ini masih rutin menggelar ritual adat seperti bersih desa, ritual unan-unan, hingga tarik kepangan. Semua prosesi adat tersebut dipimpin langsung oleh dukun adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan alam sekitar. Namun di balik keindahannya, Danau Ranupani kini menghadapi tantangan serius akibat laju sedimentasi yang cepat dan penyempitan luas lahan. Aktivitas pertanian di perbukitan serta kurangnya kesadaran pengunjung dalam membuang sampah mengakibatkan kedalaman danau berkurang secara drastis dari 12 meter pada tahun 98 menjadi hanya 7 meter. Upaya penyelamatan lingkungan pun terus dilakukan oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bersama berbagai pihak terkait. Mulai dari penanaman pagar hidup untuk mengurangi erosi tanah hingga program perbaikan ekosistem danau dilakukan demi mengembalikan fungsi alami Danau Ranupani sebagai warisan alam yang harus tetap lestari. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Kasepuhan Gelar Alam yang sebelumnya bernama Cipta Gelar merupakan kampung adat di Desa Sirna Resmi, Kabupaten Sukabumi yang hingga kini teguh memegang tradisi sejak tahun 1368. Dipimpin oleh Abah Ugi Sugriana Rakasiwi, Kasepuhan ini baru saja menjalani prosesi Ngalalakon atau perpindahan pusat pemerintahan yang ke-20 sebagai bentuk kepatuhan terhadap wangsit leluhur. Struktur pemerintahan di Kasepuhan Gelar Alam tergolong unik dan sistematis, di mana seorang abah dibantu oleh baris kolot dan rorokan atau setingkat kabinet. Berbagai bidang mulai dari rorokan dukun, pamakayaan, hingga tata behan, memiliki tugas masing-masing untuk menjaga keseimbangan hidup dan sosial warga Kasepuhan. Bagi masyarakat setempat, padi adalah simbol kehidupan yang sangat sakral sehingga terdapat larangan keras untuk menjualnya. Hasil panen dari huma maupun sawah disimpan di dalam leit atau lumbung padi milik keluarga sebagai cadangan pangan yang menjadi bukti kearifan lokal dalam menjaga ketahanan pangan selama ratusan tahun. Kekayaan budaya Gelar Alam juga tercermin dari arsitektur bangunannya, seperti Imah Gede yang menjadi bangunan pertama yang didirikan setiap kali perpindahan pusat pemerintahan terjadi. Selain itu, berbagai upacara adat seperti Serentahun dan Salamet Opat Belasna masih rutin dilaksanakan dengan menyajikan makanan khas seperti papais dan awuk. Kehidupan sosial di Kasepuhan ini sangat mengutamakan gotong royong, baik dalam pertanian maupun saat menghadapi kemusibahan. Meski tetap menjalankan syariat Islam, masyarakat tetap menyisipkan tradisi seperti menumbuk padi saat ada warga yang meninggal dunia, sebagai simbol kehormatan dan kebersamaan yang tak tergantikan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat tradisi memasak kayu bakar. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, warung Keres Bu Ayu yang berlokasi di Jalan Wisata Dukuh Menanggal, Surabaya
menjadi destinasi kuliner yang ramai dikunjungi karena mempertahankan cara memasak menggunakan kayu bakar. Dan tentu ini sangat tradisional ya. Dan meski telah berdiri sejak tahun 90, warung sederhana ini tetap konsisten menyuguhkan cita rasa dan aroma rempah yang kuat hingga menjadi primadona bagi pecinta masakan Jawa Timuran. Keputusan untuk tetap menggunakan kayu bakar di tengah modernisasi bertujuan untuk menjaga autentisitas rasa masakan tempo dulu. Sang pemilik, Bu Ayu, terjun langsung di dapur untuk memastikan lebih dari 30 menu yang tersedia diolah dengan bumbu yang berani dan matang sempurna. Salah satu menu andalan yang paling dicari adalah kotokan kepala ikan manyung yang dibanderol dengan harga tertinggi sebesar Rp60.000. Selain itu, tersedia pula menu khas lainnya seperti ayam kampung lodo, cumi hitam hingga krengsengan yang seringkali habis terjual sebelum sore tiba. Dengan sistem pelayanan prasmanan, pengunjung bebas memilih sendiri beragam hidangan dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000. Banyaknya pilihan menu terkadang membuat para pelanggan baru bingung. Namun semua terbayar dengan kelezatan masakan yang disandingkan dengan kesegaran es kelapa muda. Meski berlokasi di area terbuka tanpa pendingin ruangan, antusiasme pengunjung tidak pernah surut, terutama pada hari libur. Dibantu oleh 16 karyawan, warung yang buka sejak pukul 6 pagi ini terus menjadi bukti eksistensi kuliner lokal yang mampu bertahan puluhan tahun karena kualitas rasa. Tim Liputan Berita Nasional TV. Masyarakat suku Dayak Taman di Kalimantan hingga kini masih teguh menjaga tradisi leluhur. Salah satunya melalui ritual pemakaman unik yang disebut kulambu. Bukan sekedar prosesi pemakaman biasa, tapi ini merupakan tradisi, merupakan bentuk penghormatan terakhir yang syarat akan makna spiritual di mana kematian diyakini sebagai awal perjalanan menuju alam arwah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terus memperkenalkan kekayaan budayanya. Salah satunya melalui tari Tanjung Gemirang yang menjadi simbol kebahagiaan masyarakat pesisir. Tarian ini tidak hanya sekedar gerak seni namun juga menjadi ungkapan rasa syukur dan penghormatan dalam menyambut tamu agung yang datang ke bumi Blambangan. Secara etimologi, nama Tanjung Gemirang memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat lokal. Kata Tanjung merujuk pada wilayah pesisir, sementara Gemirang berarti berkilau atau bersinar. Paduan makna ini menggambarkan sosok masyarakat pesisir yang selalu optimis dan memiliki semangat yang bersinar. Tari Tanjung Gemirang sendiri lahir dari filosofi sukacita dan kegembiraan yang meluap. Gerakan dalam tarian ini mengekspresikan harapan besar masyarakat Banyuwangi akan masa depan yang lebih baik, sekaligus menunjukkan keramahan penduduk setempat terhadap setiap pendatang.
Sebagai tarian penyambut tamu, setiap gerakan yang dibawakan oleh para penari menyimbolkan keindahan alam dan kekuatan budaya lokal. Irama musik yang mengiringi tarian ini turut membangkitkan atmosfer keceriaan sehingga siapapun yang menyaksikannya akan merasakan kehangatan khas ujung timur Pulau Jawa. Hingga saat ini tari Tanjung Gembirang terus dilestarikan sebagai warisan leluhur yang tak tergantikan. Keberadaannya dalam berbagai acara formal maupun festival budaya menjadi bukti bahwa semangat gembirang akan selalu ada dan menjadi identitas bagi masyarakat Banyuwangi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, seni tari topeng yang merupakan kesenian asli daerah Cirebon dan Indramayu hingga kini masih terus dipelajari dan eksis di tengah masyarakat Tatar Parahyangan. Tarian yang identik dengan penggunaan penutup wajah ini menyajikan beragam cerita dan makna filosofis tentang perwatakan manusia yang dipentaskan baik secara solo maupun berkelompok. Salah satu jenis tari yang populer adalah tari topeng Kelana Kencana Wungu karya Nugraha Suradireja. Tarian ini menceritakan kisah Ratu Kencana Wungu yang dikejar oleh Prabu Menakjingga, sebuah rangkaian gerak yang menggambarkan perlawanan terhadap ambisi dan karakter manusia. Karakter dalam tarian ini disimbolkan melalui warna topeng yang digunakan, di mana warna biru mewakili Kencana Wungu yang lincah namun tetap anggun. Sebaliknya warna merah yang mewakili Kelana atau Menakjingga yang menggambarkan watak berengasan, temperamental, serta tidak sabaran. Ciri khas utama dari tari topeng terletak pada gerakan tangan dan tubuh yang gemulai, yang berpadu harmonis dengan iringan musik tradisional. Dominasi suara kendang dan rebab menjadi nyawa dalam setiap pertunjukan sehingga menciptakan atmosfer budaya yang sangat kental. Di Indramayu, pelestarian seni ini tidak lepas dari peran sanggar maestro Mimi Rasina di desa Pekandangan. Meski sang maestro telah wafat pada tahun 2010, semangatnya dalam mengajarkan tari topeng tetap hidup dan masih sering dipentaskan pada berbagai acara resmi serta momen tradisional daerah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi tentang kenaikan harga bahan pokok akan kami tampilkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Nasional Malam. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, fenomena tahunan hampir selalu berulang, yakni naiknya harga berbagai kebutuhan pokok atau bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Seiring semakin meningkatnya permintaan pasar. Kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri sebenarnya bukanlah misteri ekonomi yang rumit, karena meningkatnya permintaan pasar untuk kebutuhan pokok untuk sahur, berbuka puasa, budaya selamatan di bulan puasa hingga persiapan Idul Fitri secara alami menggerek kurva harga ke atas. Dan untuk memastikannya, jurnalis Berita Nasional TV Lydia Junita dan Anggada Agung akan menelisik informasi secara mendalam untuk pemirsa berikut ini.
Berbincang langsung dengan pedagang untuk memastikan apakah AKDA kenaikan bahan pangan yang tentunya menjadi perbincangan serius pada hari ini. Relatif sih, ada yang 140, ada yang 150. Jadi mengalami kenaikan nggak dari tahun sebelumnya? Pasti ada kenaikan, kan sebelum tanggal 21 Februari kemarin kan naik terus. Naiknya 4 jutaan satu ekor. Selisihnya berapa dari tahun lalu? Pokoknya selisihnya per ekor rata-rata 4 juta. 4 juta. Ya, sebelum tanggal 21 ya. Ya. Kalau per kilonya? Per kilonya antara 140 sampai 150. Daging segar ya. Kalau untuk pasokan stok daging bagaimana tuh? Sepertinya sih cukup. Sepertinya cukup. Karena dijaga nggak ada masalah, kayaknya stok banyak. Untuk permintaan pasar bagaimana? Nah, permintaan pasar menurun. Menurun. Ya, karena kan harga meningkat. Ya mungkin kebutuhannya juga menurun. Ya naik, cuman belum terlalu naik. Masih baru naiknya sedikit-sedikit. Ya biasanya daging 140, sekarang 150. Pastinya iya ya, pastinya belanja bertambah. Cuman kalau harga sih masih ya naik sih naik ya, cuman kita nggak bisa bilang naik banget gitu loh. Nggak bisa bilang apa-apa. Kalau daging baru naik ya, naik sedikit. Ayam naik juga. Ayam naik. Kalau cabai sedikit naik. Kemarin soalnya dari 50 sekarang 60. Kalau menurut Ibu dari tahun lalu sama tahun ini kira-kira perbedaannya jauh nggak? Jadi perbedaannya itu ini loh, harga itu ya di sini tuh berasa berat. Lebih karena uangnya lebih susah sekarang. Iya, uang lebih susah sekarang daripada tahun lalu. Kami dari Komisi 4 pada sejak 2 minggu yang lalu memang kami sudah mengantisipasi bahwa menjelang Ramadan kita pastikan bahwa pangan Indonesia itu benar-benar terpenuhi ya, dan sudah mengadakan rapat dengan mitra kami yang terkait dengan pangan ya, baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian KKP, ya kami sudah mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, dan jaminan dari para stakeholder bahwa menjelang Ramadan pangan akan terpenuhi. Dari hasil pantauan kami di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, sejumlah komoditas pangan terus mengalami kenaikan yang signifikan, namun tetap dengan batas terkendali. Artinya, dengan permintaan pasar yang semakin meningkat, menjadi salah satu pendorong kenaikan harga pada hari ini. Dan pemerintah melalui Satgas Pangan dan Badan Pangan Nasional terus memantau dan mengecek harga untuk memastikan stabilitas harga tetap dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat pun berharap tentunya selama bulan Ramadan kebutuhan pokok akan tetap terus terjaga agar ibadah Ramadan dapat dijalankan dengan tenang. Sungai banjir Kanal Barat kini bersolek menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Sungai Banjir Kanal Barat atau BKB Semarang kini telah bersolek menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang menyulap area drainase bersejarah ini menjadi ruang publik yang estetik dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari area olahraga hingga air mancur menari.
Banjir Kanal Barat yang telah beroperasi sejak tahun 1879 kini tidak lagi sekadar saluran pencegah banjir. Pemkot Semarang bersama pemerintah pusat mengembangkan tepian sungai menjadi area hijau yang bisa digunakan warga untuk bersantai dan berolahraga senam pada pagi maupun sore hari. Salah satu daya tarik utama adalah kehadiran Semarang Bridge Fountain, yakni atraksi air mancur menari berwarna-warni yang mempercantik jembatan saat malam hari. Selain itu, area bendungan Pleret juga ditata menjadi taman Instagramable yang menjadi magnet bagi wisatawan untuk bersuah foto. Untuk mendukung wisata air, sebuah bendung gerak sepanjang 155 meter telah dibangun dengan nilai kontrak mencapai 147 miliar rupiah. Bendungan ini berfungsi menjaga elevasi air agar tetap stabil sehingga aktivitas wisata air tetap bisa berjalan maksimal meskipun saat musim kemarau. Pada musim hujan, bendungan ini akan mengalirkan air ke laut saat mencapai elevasi 2,5 meter. Sedangkan saat kemarau, fasilitas ini berfungsi sebagai kantong air atau long storage berkapasitas 700.000 meter kubik sekaligus menjadi ikon baru Kota Atlas. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, kawasan wisata Eling Bening di Ambarawa kini menjadi primadona destinasi wisata kekinian di Kabupaten Semarang. Mengusung konsep resort modern, tempat ini menyuguhkan perpaduan fasilitas mewah dengan pemandangan alam memukau seperti Danau Rawa Pening dan deretan pegunungan yang asri. Terletak hanya 10 menit dari pintu tol Salatiga, Eling Bening menawarkan pengalaman berlibur yang lengkap bagi wisatawan. Sebagai resort modern, kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas unggulan, mulai dari restoran berkonsep taman hingga area camping dan ruang pertemuan. Salah satu daya tarik utama yang paling diminati adalah kolam renang dengan latar belakang pegunungan. Pengunjung bisa merasakan kesegaran air sekaligus menikmati indahnya panorama alam yang membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Bagi pecinta fotografi, Eling Bening menyediakan banyak spot Instagramable seperti taman bunga mini yang cantik. Keindahannya bahkan membuat lokasi ini sering dijadikan tempat sesi foto prewedding maupun pesta pernikahan dengan konsep alam terbuka. Tak hanya Eling Bening, wisatawan juga bisa melanjutkan perjalanan ke destinasi sekitar seperti Museum Kereta Api Ambarawa dan Monumen Palaga. Dengan akses mudah dan fasilitas lengkap, Ambarawa semakin mengukuhkan diri sebagai pusat wisata strategis di Jawa Tengah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.